Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai dividen investing di saham Bank BRI ya guys ya. Nah, mungkin teman-teman ini sangat familiar ya dengan bank besar yang satu ini. Karena Bank BRI ini merupakan bank terbesar nomor satu di Indonesia. Dengan cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Atau mungkin teman-teman juga ini sering menabung di Bank BRI gitu. Dan ternyata kita pun bisa membeli saham Bank BRI agar nantinya kita bisa dapat dividen nih dari Bank BRI. Karena Bank BRI ini sangat rutin bagi dividen, itu bisa setahun 2 kali guys. Nah, jadi dividen itu apa sih Kak? Dividen itu adalah keuntungan yang kita dapatkan dari investasi saham dan itu bersumber dari pendapatan perusahaan tersebut gitu. Jadi dari usahanya Bank BRI nanti kita akan kecipratan dividennya gitu atau laba atau hasil perusahaannya gitu guys ya. Dan keuntungan yang kedua adalah dari capital gain. Nah, capital gain ini apa sih keuntungan yang kita dapatkan dari kenaikan harga saham? Misalkan di hari ini kita membeli saham Bank BRI sebesar 500.000 per lotnya. Nah, tiba-tiba di minggu depan itu naik menjadi 600.000 per lot. Berarti kan ada selisih ya, ada selisih keuntungan yang akan kita dapatkan sebesar 100.000 per lotnya. Uang investasi yang kita miliki, yang tadinya kita membeli sebuah saham itu dengan harga 500.000, ini naik menjadi 600.000 gitu guys ya. Jadi uang kita itu menjadi 600.000. Dan ini keuntungan yang ibaratnya bisa langsung terlihat gitu. Sedangkan kalau misalkan dividen itu memang ada rentang waktunya. Nah, tapi target kita itu untuk bebas finansial gitu guys ya dari dividen. Sedangkan untuk capital gain-nya nanti pun akan mengikuti guys ya sesuai dengan berapa lama kita menyimpan saham tersebut, seperti itu. Oke guys, kita akan langsung ya melihat untuk fundamental saham Bank BRI ini. Nah, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, ini kode sahamnya BBRI ya guys ya, bergerak di sektor finance atau perbankan. Nah, jadi memang produk-produk dari Bank BRI ini salah satunya ada simpan pinjam, lalu ada kur kredit usaha rakyat, lalu Bank BRI ini juga punya mitra-mitra ya yang disebut dengan Briling yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini memang tidak termasuk ke dalam saham yang syariah. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen membeli saham perbankan yang syariah itu bisa memilih saham BSI Syariah dengan kode saham BRIS gitu ya. Nanti kita akan bahas di video yang lainnya. Nah, kita akan fokus dulu melihat untuk fundamental saham Bank BRI. Bank BRI ini di harga terakhirnya ditutup di 5.375 per lembar saham atau Rp537.500 per lotnya. Nah, kita akan lihat untuk pendapatan atau net income dari Bank BRI ini. Untuk di kuartal 1 atau di awal tahun 2023, pendapatan dari Bank BRI ini sebesar 15,5 triliun. Sedangkan di kuartal 2-nya ada sedikit penurunan ya guys ya menjadi 13,9 triliun. Tapi kalau misalkan kita bandingkan secara year on year dengan tahun sebelumnya di periode yang sama, ini sebenarnya ada kenaikan guys ya. Dari 12,6 triliun ini naik menjadi 13,9 triliun. Karena wajar ya kalau misalkan pendapatan dari perbankan ini naik turun itu memang sesuai dengan perekonomian di masyarakatnya seperti itu guys ya. Nah, jadi selama tidak turun dalam atau tidak turun misalkan ke 10 triliun ini saya rasa perkembangan dari Bank BRI ini nantinya pun akan kembali naik seperti itu guys ya. Nah, jadi untuk revenue-nya sendiri ya, revenue atau total keuntungan gitu guys ya. Net income ini kan laba bersih. Kalau revenue itu pendapatan gitu ya, pendapatan kotornya 169 triliun rupiah gitu guys ya. Dan ini sangat-sangat besar gitu. Nah, lalu untuk dari rasio keuangan, total aset yang dimiliki oleh Bank BRI adalah sebesar 1.805,1 triliun. Dan ini sangat-sangat besar gitu guys ya, total aset yang dimiliki oleh Bank BRI. Karena memang cabang dan kantornya, bahkan manajer dan karyawan dan lain-lain, ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi memang total asetnya ini sangat besar gitu. Dan Bank BRI ini kan disebut sebagai salah satu saham kapal induk ya, di mana ketika ada resesi yang menerpa Indonesia,
saham-saham perbankan ini bisa dibilang yang nantinya paling stabil gitu guys ya. Lalu ada total liabilitas ya atau hutang. Nah, ini sebenarnya bukan hutang guys kalau misalkan perbankan. Karena perbankan itu kan dia sebagai penyalur. Misalkan ada orang yang menabung di BRI, lalu tabungan itu dikelola, uang itu dikelola oleh Bank BRI untuk misalkan pinjaman. Nah, nanti pinjamannya itu kan akan menghasilkan keuntungan dari bunganya gitu guys ya. Nah, jadi total liabilitas dari Bank BRI ini yang dimaksud adalah uang yang digunakan ya oleh Bank BRI untuk operasionalnya. Jadi uang yang ada yang disetor oleh nasabah itu akan kembali diputar dan dijadikan sebagai pinjaman untuk orang lain yang mengajukan pinjaman misalkan seperti KUR gitu ya. Dan ini total uang atau hutang yang dikelola oleh Bank BRI yaitu sebesar 1.506,6 triliun guys ya, dan ini jumlahnya sangat banyak gitu guys ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan total asetnya ini masih lebih besar asetnya gitu. Dan untuk total ekuitas, nah ekuitas ini modal kerjanya yang memang bisa dibilang apa ya sebagai cash yang benar-benar digunakan gitu guys ya, yaitu sebesar 298 triliun rupiah gitu. Kalau misalnya kita melihat rasio ini ya wajar ya guys ya, karena memang banyak sekali nasabah dari BRI ini yang memang menabung gitu ya, nabung uang di BRI, dan nantinya uang yang ditabung tersebut sebenarnya itu akan dikelola oleh Bank BRI dan akan diputarkan agar mendapatkan hasil atau penghasilan dari bunga tersebut gitu guys ya. Kita akan melihat untuk profitabilitasnya, gross profit margin-nya 73,39%, OPM-nya atau operating profit margin 39,8%, net profit margin-nya atau net-nya sudah dikurangi laba perusahaan ini sebesar 30,77%, dan ini sangat-sangat menguntungkan berarti ya usaha dari Bank BRI ini. Lalu kita akan melihat dividennya ya. Kita lihat dividennya di sini, dividen terakhir yang dibagikan oleh Bank BRI ini di pertengahan tahun 2023 ya, di 24 Maret sebesar 231 rupiah per lembar saham atau 23.100 rupiah per lotnya. Dan ini untuk payout ratio-nya 74,24% gitu. Jadi misalkan BRI ini punya laba 100, itu dibagikan 74 persennya gitu guys ya, 74-nya dibagikan sebagai dividen. Dan harus teman-teman tahu, pemilik terbesar dari saham Bank BRI ini adalah negara Republik Indonesia. Jadi misalkan Bank BRI ini bagi dividen besar ya, dividen payout ratio ini kan besar nih 74 persenan. Nah, ini sebenarnya Bank BRI ini menyetor keuntungan dalam bentuk dividen itu ke negara gitu guys. Jadi negara ini juga terima pembagian bersih dari atau laba bersih dari dividennya BRI seperti itu. Gitu guys ya. Jadi memang mayoritas sahamnya kepemilikannya ini dimiliki oleh ya negara ini, negara Republik Indonesia. Nah, kita akan lanjut ya melihat seberapa rutin sih Bank BRI ini bagi dividen. Kalau misalnya kita lihat dari historical dividennya ini sangat rutin bagi dividen ya guys ya. Dan di tahun 2023 ya ini mulai membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu hanya 1 kali guys ya pembagian dividennya, setahun sekali. Tapi dimulai dari 2023 ini pembagian dividennya setahun 2 kali. Jadi kita asumsikan dividennya ini bisa setahun 2 kali, bisa setahun sekali seperti itu guys ya. Dan ini sangat rutin bagi dividen loh guys ya. Dari kalau di sini kan terbatas ya dari 2009 sampai 2023 ini terus-terusan bagi dividen. Lalu kita ke seasonality-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bulan September ini kan minus ya, karena memang harga dari Bank BRI ini sebenarnya sedang turun guys ya. Kemarin minus tipis 0,92%, tapi saya rasa ini menjadi kesempatan untuk kita bisa beli saham Bank BRI gitu. Kasusnya berbeda ya dengan saham-saham lain. Kalau misalkan saham Bank BRI ini semakin turun maka semakin menarik untuk dibeli gitu. Tapi kita pun harus bersabar, ketika turun kita tunggu dulu dan lihat apakah saham tersebut
akan lanjut turun atau akan langsung naik. Kalau misalkan dia lanjut turun, ya udah biarin aja dulu. Tapi kalau misalkan dia sudah sideways atau konsolidasi, ada konsolidasi, itu kita bisa beli di harga yang lebih murah ketika harga sahamnya turun. Nah, lalu di bulan Oktobernya, ini secara seasonality ya guys ya, ada kenaikan yang lumayan cukup tinggi nih di bulan Oktober, November, sampai dengan bulan Desember. Jadi dipastikan kenaikan penurunan yang maksud saya penurunan yang terjadi di bulan September ini ya di saham Bank BRI ini hanya sementara gitu. Nanti pun Oktober, November, Desembernya ini bisa naik lagi gitu guys ya. Jadi sangat wajar kalau misalkan di saham itu ada naik turun harga saham. Nah, kalau misalkan nggak ada naik turun harga saham ya kita dapat capital gain-nya dari mana gitu guys ya. Nah, kita bisa lihat di sini penurunan yang sedang terjadi di saham Bank BRI. Bank BRI ini pernah menyentuh area all time high di 5.750. All time high itu adalah level tertinggi yang dicapai oleh sebuah saham. Nah, lalu ketika mencapai all time high, Bank BRI ini turun lagi ya guys ya. Dan di level saat ini ada di harga 5.375 per lembar saham atau 537.500 per lotnya. Dan sempat turun juga ke level 5.300 guys ya. Jadi target kita sebenarnya untuk beli saham Bank BRI ini di 5.300-an. Syukur-syukur bisa di bawah 5.300. Tapi kalau misalkan dia tidak turun lagi ke level 5.300, berarti saham Bank BRI ini sudah banyak yang beli lagi gitu guys ya. Nah, lalu kita akan melihat ya untuk pergerakan harga dari Bank BRI ini apakah sudah di harga murah atau memang harganya ini sudah lumayan cukup mahal. Nah, dari segi harga ya untuk sebaran data harga Bank BRI dalam jangka waktu 1 tahun untuk harga terendahnya ini ternyata pernah mencapai level 4.300. Dan di level 4.300 ini kalau misalnya teman-teman beli itu berarti teman-teman beli sebuah saham bagus di harga yang murah gitu ya. Dan lumayan cukup murah lah ya ini untuk harga 4.300. Itu kalau nggak salah di 2023 lalu ya guys ya, di awal tahun 2023 ini sempat turun guys. Karena memang ada isu-isu negatif lah ya di Indonesia. Ada resesi dan lain-lain. Nah, lalu untuk maksimum price-nya ini sempat menyentuh level 5.700-an gitu guys ya. Dan harga saat ini ada di level 5.375. Jadi dengan data yang kita dapat ini harga saham Bank BRI ini berada di posisi persentil 77 ya guys ya. Dan ini secara resiko memang sudah high risk, tapi kita kembali lagi kepada chartnya. Kalau misalkan chartnya seperti ini sebenarnya ada kemungkinan bisa naik lagi. Dan penurunannya ini sudah mentok nih turunnya di 5.300 gitu. Jadi berbeda ya dengan saham-saham yang lain. Kalau saham perbankan atau Bank BRI ini kalau misalkan dia semakin turun, itu sebenarnya semakin menarik untuk dibeli gitu guys ya. Nah, kita akan coba pantau nanti saham Bank BRI ini dari pertengahan September ini ya guys ya sampai akhir September nanti. Apakah dia akan kembali turun atau akan lanjut naik gitu. Kalau misalkan lanjut turun berarti semakin menarik dan semakin bagus. Lalu kita akan lihat untuk fear and greed-nya dari Bank BRI ini. Nah, di sini jarumnya menunjuk kepada fear, berarti memang kebanyakan investor itu sedang melepas saham Bank BRI. Nah, yang dimaksud investor yang melepas ini ternyata investor yang melepas saham Bank BRI atau menjual saham Bank BRI adalah investor asing, gitu guys ya. Karena investor asing ini terkenal sering jual beli saham, gitu. Jadi ketika harganya sudah naik, biasanya investor asing ini selalu menjual sahamnya gitu. Dan nantinya ketika harganya sudah turun pun, ini nanti pasti akan dibeli lagi oleh investor asing tersebut gitu guys. Jadi memang keluar masuk gitu untuk investor asingnya. Lalu kita ke target price. Jadi target price-nya ini di bawah 5.300 gitu guys ya. Kalau bisa semakin rendah di bawah 5.300, ini akan menjadi harga yang sangat-sangat murah untuk Bank BRI gitu. Karena memang ini jarang-jarang guys ya harga saham Bank BRI ini bisa terdiskon gitu. Biasanya kan di atas. Biasanya dia di atas terus ya. Coba kita lihat ini kan dia di atas terus ya. Kita kadang bosan gitu kapan turunnya gitu guys ya. Kita kan butuh dia turun untuk beli di harga murah gitu. Ini kan misal di 5.600 sampai 5.700 ini kita bosan gitu ya
pengen beli lagi tapi kok harganya belum turun-turun. Nah, ketika turun, ini kesempatan beli. Ketika naik, ini kesempatan jual sebenarnya ya. Dan ketika turun, ini kesempatan untuk beli. Kalau trader, biasanya jual belinya cepat gitu. Lalu kita akan langsung ke dividen for living. Berapa sih modal yang kita perlukan ya untuk investasi secara aman? Saya nilai untuk saham Bank BRI ini investasi yang paling aman lah ya untuk kita, misalkan bahkan bisa diwariskan ke anak cucu kita gitu. Karena memang saham Bank BRI ini selama Indonesia ini masih berjaya, masih merdeka, ini saya rasa Bank BRI pun masih akan terus eksis gitu. Nah, kita akan langsung ke perhitungannya ya. Untuk bebas finansial dari saham ya Bank BRI, dari dividen Bank BRI dengan income per bulan 5 juta nih. Misalkan teman-teman pengen income 5 juta per bulan. Berarti total dividen yang harus didapatkan adalah 60 juta. Dengan asumsi dividen yield 5,36%, maka modal investasi yang teman-teman perlukan adalah 1,1 miliar rupiah. Dan ini angka yang lumayan cukup besar gitu guys ya. Tapi sebanding kok ya dengan kenaikan harga sahamnya nantinya. Karena memang Bank BRI ini secara kenaikan harga saham itu dia cenderung naik terus ya. Meskipun naik turun, tapi ini lebih banyak naiknya sebenarnya. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman pengen income 10 juta per bulan, ini total dividen yang diperlukan adalah 120 juta di saham Bank BRI ya guys ya. Jadi total modal yang harus teman-teman investasikan di saham Bank BRI adalah 2,2 miliar rupiah gitu. Nah, begitupun kalau misalkan teman-teman pengen 20 juta per bulan, berarti total dividen yang harus didapat adalah 240 juta per tahunnya. Di saham Bank BRI ini teman-teman harus mengeluarkan modal investasi sebanyak 4,4 miliar rupiah. Gitu guys ya. Nah, saya pun sebenarnya melihat angka-angka ini ya lumayan cukup besar gitu guys ya. Wah, ini angkanya sangat-sangat besar gitu untuk uh, angka untuk misalkan seorang pegawai, untuk yang misalkan gajinya UMR atau yang pebisnis yang memang masih merintis, ini sebenarnya angka yang sangat besar. Tapi ada yang namanya compounding interest. Maksudnya compounding interest itu seperti ini. Misalkan teman-teman tiap bulan itu mampu untuk menabung saham Bank BRI ini 1 lot per bulan. Berarti kan nanti setahun teman-teman bisa dapat 12 lot. Benar kan? Nah, itu ketika pembagian dividen berarti teman-teman dapat tuh dividennya ya sejumlah dengan total lot yang teman-teman miliki. Teman-teman punya 12 lot, ya nanti teman-teman bisa dapat dividen sebanyak 12 lot. Dan itu yang dinamakan efek bola salju. Nantinya 2 tahun teman-teman bisa punya dividen sebanyak dari 24 lot. Dan seterusnya sampai menggulung-gulung-gulung dan nantinya modal investasi ini sebenarnya akan tercapai gitu guys ya. Tanpa kita sadari pun kalau misalkan kita memang disiplin menabung dan disiplin investasi, ini nantinya akan tercapai. Saya yakin lah ya 10 sampai 15 tahunan kalau misalkan teman-teman ini ibaratnya yakin dan disiplin, saya rasa bisa untuk mencapai ketidakmustahilan. Meskipun memang angkanya ini kalau untuk kita ya orang-orang biasa ini sangat tinggi, tapi saya yakin ini akan tercapai dalam kurun waktu mungkin 10 sampai 15 tahun bahkan 20 tahun juga sebenarnya masih bisa dicapai. Ya, jadi misalkan sekarang kita umur masih 20 tahunan nih. Nah, kita proyeksikan kita akan pensiun di umur 30. Di umur 30 saya nanti sudah harus punya investasi total di BRI ini 1 miliar misalkan. Itu bisa tercapai sebenarnya ya. Atau misalkan kita di umur 35 atau di umur 40. Ini sebenarnya masih usia-usia produktif guys ya. Umur 20 sampai 40 itu masih masa-masa kita bekerja gitu. Jadi misalkan nanti teman-teman yang lain masih bekerja, teman-teman investasi atau yang berinvestasi di saham Bank BRI ini udah santai-santai di rumah gitu guys ya. Hanya dari dividen Bank BRI sudah bisa mendapatkan income rutin per bulan dari saham Bank BRI. Seperti itu guys ya ilustrasinya.
Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat investasi teman-teman. Dan jangan lupa ya guys ya, selalu berinvestasi di saham-saham yang rutin bagi dividen. Dan selalu analisa juga untuk perusahaannya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Biar teman-teman gak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, kita akan berjumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.